Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Septi. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 tentang menyimak cerpen. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan diri masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah itu, marilah kita silent sitting. Silent sitting, please. Finish. Sebelum kita membahas bab 3 tentang menyusun cerita pendek, kita persiapkan buku tulis kita untuk mencatat tugas dan juga siapkan buku paket kalian. Kalau sudah siap, marilah kita membahas tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela atau novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerpen berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal yang terjadi dan relatif pendek. Berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan, serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Jadi, cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi pencitraan lisan. Dengan munculnya novel yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur. Adapun ciri-ciri cerpen: 1. Menceritakan hal yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. 2. Isinya bisa hayal atau nyata. 3. Panjangnya sekitar 10 halaman. 4. Bacaannya sekali duduk. 5. Terpusat pada satu masalah atau insiden, alurnya tetap satu. 6. Tidak terjadi perubahan nasib pelaku. 7. Perwatakannya sederhana. Adapun unsur-unsur cerpen meliputi 5 bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua alur, ketiga penokohan, 4 latar, dan yang kelima adalah sudut pandang. Untuk pengertian unsur cerpen bisa kalian pelajari pada pembelajaran kelas 7 dan kelas 8 karena pembelajaran ini mengulas kembali ke pembelajaran di kelas 7 dan 8. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Latar. 4. Alur. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Dan 7. Gaya bahasa. Penjelasannya sudah saya bahas di kelas 7 dan 8. Kalian bisa mengulasnya kembali. Sekarang mari kita bahas unsur ekstrinsik pada cerpen. Ada latar belakang masyarakat yang meliputi ideologi negara, kondisi umum, kondisi sosial, dan kondisi politik. Sedangkan latar belakang penulis ada riwayat hidup, kondisi psikologis, selera, atau aliran sastra. Yang terakhir, nilai yang terkandung. Ada nilai moral, agama, budaya, dan sosial. Sekarang marilah kita bahas struktur cerpen yang dibagi menjadi 6 bagian, dimulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Apakah kalian masih ingat di pembahasan struktur cerpen? Kalau kalian lupa, boleh buka buku kalian di pembelajaran kelas 7 dan kelas 8. Bu Septi mau membahas sedikit tentang struktur cerpen.
Tapi hanya 4, karena yang duanya buat PR ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak ya? Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian pendahuluan dalam sebuah cerita mengenai pengenalan sifat tokoh, latar, dan alur cerita. Sedangkan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi masalah atau konflik dalam sebuah cerita. Sedangkan yang ketiga evaluasi. Evaluasi adalah tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahnya. Dan yang terakhir ada resolusi, di mana ada bagian yang berisi pemecah, pemasalah, atau konflik yang ada dalam sebuah cerita. Nah, di pembahasan yang terakhir ada langkah menulis cerpen. Yang pertama, kalian disuruh mencari gagasan. Yang kedua, kalian harus pede atau percaya diri dengan gaya bahasa sendiri. Yang ketiga, kalian harus mengawali cerita, ada orientasi. Yang keempat, memadukan peristiwa-peristiwa kunci atau inti. Yang kelima, harus menentukan akhir dari sebuah cerpen yang kamu buat. Yang keenam, kalian harus mengendapkan cerita pendek. Yang ketujuh, kalian harus menyunting cerpen yang kalian tadi endapkan. Dan yang kedelapan, jangan pernah berhenti menulis. Semangat, walaupun kalian belajar di rumah saja. Dan terakhir ada contoh-contoh cerpen terbaik karya para penulis yang hebat. Mungkin hanya itu penjelasan yang Ibu dapat sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan dan bisa berbagi ke teman-teman kalian ya. Dan kerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Dan doakan semoga pandemi ini supaya cepat berlalu dan kita bisa belajar kembali seperti sedia kala dulu di sekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, dan semoga ilmu yang saya bagikan semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan terima kasih sudah tonton tayangan yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.